Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khusus kelas 11 IPS, pagi hari ini saya akan memberikan pelajaran sosiologi. Untuk itu sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa kepada Tuhan Ta'ala agar pelajaran pagi ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anakku semuanya, pagi ini saya akan mengambil tema pelajaran sosiologi di bab 1, yaitu pengelompokan sosial di masyarakat. Nah, dalam hal ini saya mengambil pengelompokan sosial masyarakat di Pulau Bali atau Bali. Untuk itu malah kita berjalan sesuai dengan rencana kita, yaitu belajaran lewat video ini mudah-mudahan berjalan dengan baik. Baik, malah belum kita langkah ke materi. Dalam KD ini saya mengambil pengelompokan, yaitu kompetisi dasar memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Itu ya. Nah, dari sini tujuan dalam pembelajaran yaitu supaya siswa dapat memahami arti pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Kayak apa tah pendekatan ini? Malah kita simak bareng-bareng. Oke? Nah, dari sini kita mengambil kebudayaan Bali. Memang sudah saya siapkan kebudayaan Bali kayak apa. Kalau Anda semuanya pernah ke Bali, misalnya di waktu SMP, ya, kemudian SMA itu, nah, wisata Bali memang utama khususnya untuk wilayah Indonesia. Ya, dulu dari Menteri Pariwisata yaitu Yov Ave itu menganjurkan visit Indonesia, yaitu terutama khususnya itu Bali. Karena apa? Bali itu merupakan wisata internasional yang banyak divisit untuk Indonesia. Baik, kita masuk ke materi, yaitu kebudayaan Bali. Nah, Bali berasal dari kata bal. Dalam bahasa Sanskerta berarti kekuatan, ya, kekuatan. Kayak apa kekuatan? Dan Bali. Bali berarti pengorbanan, yang berarti supaya kita tidak melupakan kekuatan kita, supaya kita selalu siap untuk berkorban. Inilah kata Bali, dari kata bal dan Bali. Anakku semuanya, dari sini semua orang Indonesia khususnya itu banyak pengorbanan. Nah, untuk dari mencapai kejayaan atau kemuliaan, kemakmuran itu kita harus hidup banyak pengorbanan, yaitu dari kekuatan diri kita sendiri. Ya, itu. Jadi Bali berasal dari dua kata, yaitu bal dan Bali, yaitu kekuatan untuk meroleh kebahagiaan, ya, khususnya di dunia maupun di akhirat. Baik, kita lanjut. Nah, kebudayaan Bali pada hakikatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu, ya. Jadi ingat, Bali memang khusus agama Hindu. Masyarakat Bali mengakui adanya perbedaan, yaitu apa itu? Bineda, yang sering ditentukan oleh faktor, yaitu 3 faktor, yaitu faktor ruang atau desa, faktor waktu atau kala, dan kondisi real di lapangan atau patra. Nah, dari sini, dari konsep ini, desa dan kala maupun patra menyebabkan kebudayaan Bali bersifat fleksibel, ya. Fleksibel artinya ini bisa menerima dari berbagai macam budaya, ya. Baik pengaruh berluar maupun dalam, tapi Bali mempunyai kekuatan tadi, ya, yang hebat, yaitu bersatu untuk maju.
Nah, dari sinilah kekuatan-kekuatan ruang dan waktu selalu bekerja sama. Itu Bali, budaya Bali. Bali memang luar biasa. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini unsur-unsur dalam budaya Bali. Ada bahasa dan ada teknologi. Nah, bahasa ya. Bahasa di sini, bahasa Bali memiliki tingkatan penggunaan 3 bahasa. Ya. Misalnya ada yang disebut Bali alus, ya, Bali madya, dan Bali kasar. Yang halus diperlukan untuk bertutur sapa atau formal, misalnya dalam acara pernikahan, acara undangan di kantor-kantor, orang-orang yang terpenting, orang-orang yang hebat lah, itu bahasa halus ya. Kalau Jawa ya misalnya bahasa kromo igil, kromo halus ya. Bali, Solo yaitu bahasa halus ya. Inji, itulah. Bali sama dengan itu ya. Yang kedua itu bahasa madya atau bahasa tengah, yaitu misalnya buat dalam acara adat atau beratasan, bawahan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu bahasa kasar. Ya, bahasa kasar di sini untuk sama teman, sama tetangga, yaitu bahasanya biasa bahasa kasar, ya, untuk teman-teman dekatlah itu. Nah, itulah 3 bahasa yang ada di kota Bali atau Pulau Bali, ya. Nah, itu sama dengan kalau kita samakan dengan bahasa Jawa itu ya, ada bahasa kromo inggil, ya, kromo alus itu ya, ngoko dan biasa ya, kasar. Nah, itulah memang Indonesia itu banyak ragam suku, bahasa ya, dan ras. Itu keunikan rakyat Indonesia luar biasa. Baik, saya lanjutkan mengenai teknologi ya. Masyarakat Bali telah mengenal dan berkembang sistem pengairan, yaitu sistem subak ya, kalau orang Bali yang mengatur pengairan bagaimana menanam padi khususnya ya. Kalau kita ingat atau kita melihat kalau kita wisata di Bali itu daerah-daerah tertentu zaman dulu ya, mungkin sekarang teknologi sudah maju ya, mungkin ada perubahan-perubahan ya, dari tradisional ke arah modern. Ya, misalnya begitu. Misalnya dulu mencangkul, nah sekarang modern pakai traktor misalnya seperti itu. Nah, ini Bali ada persawahan yang hasilnya itu padi luar biasa dan palawija seperti sayur-sayuran dan apa itu. Bali ada tempat yang untuk pertanian lah ya, pertanian. Nah, sama Indonesia ini banyak agraris atau pertanian sehingga dipadukan. Nah, ini Bali memang wilayah wisata dan pengairan atau pertaniannya juga hebat di sana. Itu sawah-sawah telah lancar dengan pengairan, atau orang Jawa mengatakan itu ladu atau pengairan itu ya, itu untuk Jawa. Baik, saya lanjut. Itu tentang unsur-unsur budaya dalam Bali. Nah, unsur-unsur budaya dalam Bali ini digolongkan menjadi 3 unsur, yaitu pertama yaitu atau 1 perkawinan ya. Perkawinan kayak apa Bali, nanti kita lihat mengenai pakaiannya atau apa itu perkawinan. Kedua tentang kekerabatan kayak apa di Bali ya. Yang ketiga kemasyarakatan. Baik, ada juga religi atau agama. Nah, di sini agama yang dianut oleh sebagian orang Bali adalah agama Hindu. Ingat ya, adalah masa kamu SD, ya, SMP, SMA, itu agama utama di Bali adalah Hindu. Nah, dari nenek moyangnya mungkin begitu. Ya. 90% itu agama Hindu. Ya, 5% ya, agama orang Bali, penduduk Bali. Nah, sisanya 5% itu agama Islam, agama Konghucu,
agama Kristen, Katolik, dan Buddha, yaitu 5%. Nah, di sana atau Bali, kalau kamu pernah wisata ke Bali, itu sudah pemerintah Bali atau Bali itu sudah diatur dalam hal tempat ibadah, ya. Di situ ada, kita lihat itu ya, kalau kamu lihat situ, misalnya dari pemandu wisata itu ada gereja, ada masjid, ya, ada Konghucu, Buddha dan sebagainya. Itu urut ya, urut atau dalam satu kota. Saya lihat itu satu kota pusat itu yang agama Hindu ya ke pura, misalnya Konghucu ya ke vihara, Islam ya ke masjid. Saya lihat seperti itu. Itulah sudah diatur oleh pemerintah Bali, sangat hebat tentang religi atau agama. Baik, kita lanjut mata pencarian sekarang. Pada umumnya masyarakat Bali bermata pencarian yaitu mayoritas bercocok tanam atau padi. Ya. Di dataran yang curah hujannya hebat atau deras, itulah cukup baik airnya sehingga untuk padi ini hasilnya melimpah, ya, baik untuk kebutuhan pokok, beras atau nasi, padi untuk Bali sudah cukup. Karena itu pengairannya yang luar biasa, lokasinya yang cocok untuk tanam. Dan juga tadi sayur mayur itu banyak di situ. Dan buah-buahan juga banyak, ya. Itulah keunikan Bali ya, atau wisata Bali, ya. Dan juga peternakan di sana memang ingat agamanya ada Hindu, terutama peternak adalah agama ini babi, ya, sebagai usaha penting dalam masyarakat pedesaan di Bali. Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan faktor ekonomi dari kuliner, ya. Saya lihat di itu kuliner Bali itu babi guling, ya. Kalau ini ya terkenal di sana, orang-orang ya mancanegara atau wisatawan tuh di situ. Kalau kalian lihat situ, ya itu memang masalahnya begitu, ya, agamanya agama Hindu. Anda itu keyakinan mereka masing-masing, ya. Nah, itulah itu keunikan Bali luar biasa. Baik, saya lanjut. Unsur-unsur dalam budaya Bali tentang kesenian. Bukan hanya keindahan alamnya saja yang menarik dari wisatawan mancanegara, ya, Bali, yaitu namun keagungan tradisi masyarakat banyak yang menarik, bahkan dikaji oleh orang-orang di luar Bali, yaitu kebudayaan mengenai ragam rumah adat, ya. Salah satunya yaitu berupa bangunan Gapura Candi Bintar, ya. Gapura ini dibentuk dengan begitu indah, unik, ya, sebagai istana, ya, istana raja yang merupakan rumah adat Bali. Juga Gapura Candi ini terbuat dari batu yang keras, ya, cadas, ya, sini. Nah, ini keunikan, kamu lihat itu gambarnya, ya, indah, ya, ukir-ukiran seperti itu. Ya, ingat, banyak Bali itu orangnya atau masyarakatnya itu ukir Bali atau pemahatnya Bali itu luar biasa, hampir menandingi tak kalahnya dengan Jepara, yaitu kota ukir. Itulah Bali dalam mengukir. Kamu lihat sendiri ukiran Bali luar biasa, ya. Candi-candi atau apa itu pemahatnya luar biasa, ya. Ini. Nah, hampir sama rumah adat Jawa, yaitu apa? Joglo, ya. Nah, ini joglo, keistimewaan, ya, orang Jawa itu joglo, rumahnya pencu, ya. Pada puncaknya itu, ya, nah, joglo, gendengnya, nah, seperti, atau kalau Jawa itu, nah, anggota DPR gedungnya berbentuk joglo, ya, rumah joglo, yaitu seperti itu, nah, ciri khas Jawa. Bali, ya, nah, itu
candi atau gapura berupa bentar seperti itu ya. Jadi Indonesia itu memang unik masalah adat ya. Mesti kalau kamu lihat rumah adat Minangkabau ya seperti itu. Kalimantan nah, seperti itu ya bangunannya. Irian nah, dari apa itu anyaman-anyaman nah, rumput misal seperti itu. Ya itulah keunikan rumah adat Indonesia. Nah ini Bali seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah ini pakaian adat ya tradisional Bali. Nah sini ada dua macam mode atau gambar. Yang sebelah kiri itu pakaian tradisional Bali untuk laki-laki ya berbentuk distra atau ikat kepala ya ini. Kamu lihat situ gambarnya. Lah, memakai kain songket, saput dan dilengkapi dengan sebilah keris ya. Keris ini lambang ya. Selipkan di belakang ini ya, seperti ini ya, di belakang ini bagian pinggang belakang. Ya tujuannya untuk mungkin saja dari sejarahnya untuk perlindungan ya diri sendiri. Misalnya kalau ada bahaya, nah inilah senjata keris ya. Nah mungkin ada keunikan, mungkin keris ini ada pamornya, misalnya itu orang Jawa pamornya. Maka kalau kamu melihat peristiwa atau suronan itu mencuci keris atau ya itu ya seperti itu ya adat Jawa itu ya istilahnya ngubah keris ya dalam istilahnya bahasa atau colotehan ini orang Jawa. Nah ini keris itu ada pamornya atau kesaktiannya. Kalau kita pakai bahasa saya sendiri itu keris itu ada pamornya, ada kesaktiannya. Misal contohkan kecil ya kerisnya Pangeran Diponegoro, nah itu seperti itu. Nah itu luar biasa. Orang-orang pejuang dulu itu pakai keris. Ya. Untung Suropati dalam sejarah, yaitu pakai keris. Nah itulah keunikan orang Jawa. Dan terusnya Bali itu seperti itu gambar itu. Nah, itu ya. Nah, sebelah kirinya itu pakaian adat laki-laki dan wanita untuk ke adat agama ya religi tentang misalnya mau ke pura mau ke apa-apa tentang agama itu pakaiannya putih-putih artinya menjalankan kesucian untuk berdoa pada Tuhan ya Allah Ta'ala seperti itu ya. Itulah keunikan Bali. Baik, saya lanjut tentang pakaian tradisional. Saya sudah saya singgung tadi masalah pakaian. Pakaian tradisional ya untuk pakaian adat Bali wanita itu menggunakan dua helai kain songket ya, kain songket, setagen ya, songket dan selendang. Selain menggunakan dua hal helai kain juga ya, bagian pakaian adat Bali wanita dilengkapi dengan hiasan-hiasan bunga, yaitu bunga Kamboja ya, bunga Kamboja dan bunga bangsa emas ya, itu diselipkan di atas ini ya. Itu menambah keindahan atau kecantikan si penarinya ya. Itu lebih menarik ya, seperti itu gambarnya ya. Itu nah itulah ya, di kepalanya. Bagus sekali ya. Nah, itu untuk pakaian tradisional wanita ya, seperti itu. Tidak lupa dengan selipkan itu bunga Kamboja. Ya, baik. Ya. Nah, untuk sekarang macam-macam tentang kebudayaan Bali tentang upacara adat. Ya. Pertama yaitu ngaben, yaitu upacara kematian pada masyarakat Bali yang dilakukan dengan cara kremas atau kalau kamu lihat di situ gambarnya itu mengenai pembakaran mayat atau ngaben. Nah ini itu orang-orang katanya orang-orang yang kaya itu ngaben. Bagaimana kalau maaf misalnya kok kaum rendah atau sudra atau orang tidak mampu lah saya katakan ini bahasa saya tidak mampu zaman sekarang tidak umum ya katakan kalimat
miskin itu bagaimana? Apakah bisa melakukan ngaben itu atau pembakaran jenazah ini? Saya pernah bertanya ke Bali itu, oh itu kalau misalnya maaf, kalau orang tidak mampu bisa dimakamkan biasa di tanah. Nah, nanti ada pengelompokan atau penyatuan. Misalnya tahun ini kok ada orang yang tidak mampu, ada 10 jenazah, nanti jarak berapa tahun itu nanti akan bareng-bareng istilahnya gotong royong untuk acara ngaben atau pembakaran mayat ini. Misalnya satu jenazah atau satu mayat itu biayanya 25 juta. Nah itulah diangkat bareng-bareng, bila 10 jenazah itu diangkat oleh anggota keluarga yang punya jenazah di situ. Jadi 1 tahun atau 2 tahun mengumpulkan uang itu. Nah kalau sudah semuanya bareng-bareng, nah acara ngaben dilaksanakan. Nah seperti itu yang pernah saya tanya pada masyarakat Bali, seperti itu. Itu ya, itu ngaben. Baik, selanjutnya yang kedua atau saya itu upacara adat tentang megandes atau upacara potong gigi, ya. Nah ini masyarakat Bali sangat unik. Tujuannya adalah untuk mengurangi sifat jahat, ya. Nah, di sini ya, kalimat itu ada sifat jahat atau buruk, ya. Nah, sat atau ribu dalam kurung, ya, itu. Megandes dilaksanakan oleh seorang sanggeng sebagai pelaksana atau seorang yang punya ilmu tinggi dalam hal agama, yaitu di sini pendito, ya, pendito atau orang-orang yang dipercayai. Nah, di situ lah untuk memotong gigi, ya, mungkin giginya. Nah, ini tujuannya untuk mengurangi rasa istilahnya dalam fisiologis, ya, itu perbuatan yang jahat adalah bisa untuk orang itu berbuat yang kebaikan. Nah itulah semuanya adat ini adat untuk kebaikan kehidupan masyarakat Bali. Baik, saya lanjut, ya. Macam-macam kebudayaan Bali, ya, terutama yaitu tarian tradisional. Ingat, Bali terkenal tari-tarian. Kalau kamu wisata ke sana, ya anak-anak semuanya, yaitu tari pendet. Tari pendet ini dimainkan untuk penyambutan kedatangan para tamu, ya, tamu pembesar atau wisatawan, ya. Nah, ini tujuannya tamu. Nah, tamu-tamu ini disuguhi atau disambut dengan tari-tarian, yaitu tari pendet, ya, dengan memainkan oleh seorang wanita dan penari-penari yang kelihatan cantik-cantik, ya, sumeh, ya, semangat, ya, senyumannya yang tak terlupakan ini, ya, senyuman yang sangat menarik, ya, penonton atau wisatawan, ya, ini. Bisa selfie di situ, ya, kalau ya, itu pengunjung atau tamu. Nah, ini untuk tamu kehormatan atau tamulah ini. Tari pendet luar biasa, yaitu tari. Ya, yang seperti gambar itu bagus sekali, ya. Bawahnya itu tari untuk tari kecak, ya. Ini dilaksanakan oleh penari laki-laki, ya, untuk orang Bali, ya. Kelompoknya banyak, ini banyak anggotanya, maksud saya di situ banyak. Ya, tujuannya juga untuk menyambut tamu-tamu wisatawan atau orang tamu undangan, ya, ini tujuan itu tari, ya. Jadi Bali terkenal tariannya, ya, itu 2 tarian yang terkenal di Bali, sangat menarik. Baik, saya lanjutkan. Macam-macam kebudayaan Bali mengenai senjata tradisional, yaitu di sini tak luput dari namanya keris. Nah, keris ini peninggalan dari kerajaan atau perusahaan Majapahit, ya. Kerisnya yang terkenal kesaktiannya, saya katakan tadi, setiap keris itu ada pamornya, ada kesaktian yang luar biasa, ya. Saya contohkan tadi zaman
pahlawan misalnya Pangeran Diponegoro itu keris ya. Sejarah-sejarah dalam keris Kenaro yang itu kerisnya kesaktian bisa membunuh 7 keturunan itu keris. Jadi Bali menggunakan keris peninggalan yaitu Majapahit ya yang sangat hebat. Saya katakan tadi ada pamornya, tiap keris itu ada pamornya sehingga orang yang siapa saja orang kadang-kadang suka dengan keris, kemudian membeli keris, dipasang di rumah, saya melihat ya, disimpan, yaitu hobi mereka untuk keris. Nah, itulah keris ya. Keris merupakan simbol filosif ya, untuk melindungi diri sendiri, khususnya satan tadi, ya diri sendiri. Nah, untuk Bali itu agamanya Hindu, yaitu keris simbol kekuatan juga. Baik ya, selanjut. Nah, kemudian ada macam-macam bahasa, nah ini terutama bahasa huruf Jawa ya. Kalau orang Jawa ini terkenal yaitu Hanacaraka ya. Untuk orang Jawa ini Hanacaraka, ya Datasawala untuk, tapi ada bedanya. Untuk Bali itu hanya 18 huruf. Kalau kamu lihat di situ Hanacaraka Datasawala, Pada Jayanya Moga, tidak ada tonnya. Nah itu ya. Moga Bo Ngo. Nah inilah perbedaan antara huruf Jawa Tengah maksud saya ya, Jawa Tengah, dan huruf Jawa Bali. Kalau Bali saya lihat sini ada 18 huruf ya, dari Ho sampai Ngo. Tidak ada apa, yaitu Do dan To. Nah, di sini bedanya ya. Kalau saya dari bawah ya, Pada Jayanya Moga, lah Go, lah To kudune To ya, Ngo. Lah ini tidak ada To-nya di situ ya. Itu beda di situ. Do-nya yaitu tidak ada ya. Misalnya Hanacaraka Data Sawala Pada. Lah sebelum Do itu ada Do, mungkin kalimatnya DH. Lah sini tidak ada. Itulah bedanya ya. Jadi ada perbedaan antara Hanacaraka Jawa Tengah ini dengan Jawa huruf Hanacaraka Bali ada 18. Itulah keunikan bahasa di Bali ya, itu ya luar biasa ya. Itu ya. Baik, saya lanjut wisata Bali. Nah, anak-anakku semuanya, misalnya kamu zaman SMP ya, kalau SD itu jarang ke sana. Mungkin kalau dekat-dekat dengan Bali ya mungkin orang Surabaya atau ya SD bisa ke sana. Tapi khususnya untuk orang Jawa Tengah ini khususnya itu sudah dibagi masalah wisata. SMP kebanyakan kamu wisata ke Bandung, Jakarta. Nah, kalau SD di Borobudur, nah itu sudah diatur seperti itu ya. Kalau TK ya ke Jawa sini, misalnya Semarang ya Lawang Sewu, maaf ya, Museum Ranggawarsita, Mario Koco, apa itu ya yang dekat-dekat. Sekarang Kota Lama lah ya, sekarang Sungai Indah, Semarang hebat, yaitu wisata-wisata di Jawa Tengah ke itu tidak. Tapi kalau SMA tiap tahun daftarnya atau wisatanya ke Bali. Wisata yang tadi awal, Bali memberikan wisata internasional, banyak devisa yang masuk ke ekonomi Indonesia. Nah ini, nah di sini, misalnya kamu ke Senapan ke Bali itu pertama desa Panglipuran ya, atau Bangli. Nah, ciri khas yang sangat menonjol atau menarik ini adalah arsitektur bangunan tradisional. Ya, arsitektur bangunan tradisional, yaitu desa ini rata-rata memiliki arsitektur yang sama persis dari ujung ke ujung. Kamu lihat di situ
Nah, ada kuncup-kuncupnya dari kiri kanan, ya, ujung ke ujung itu seperti itu. Ya. Ada kuncupnya, atas itu ada kuncupnya seperti penangkal. Nah, saya artikan seperti penangkal petir, ya seperti itu, ya. Nah, tujuannya seperti itu. Sudah didesain atau bangunan orang kuno Bali seperti itu, ya hebat ya. Ditata keindahannya, dilalah ke nah, itu dekat dengan pantai, ya bawahnya itu ada pantai. Kalau kita lihat sini ya itu atau danau ya di sini ya ada danau Batur ya Intamani ya itu Bangli, yaitu danaunya sangat luas ya indah ya, kamu lihat situ ya indah sekali ya. Kalau kamu sana bisa lihat keliling-keliling, mungkin naik perahu atau apa sekarang ya, itu ya berapa kalau keliling itu bayarnya atau itu seperti itu ya, sudah diatur seperti itu untuk wisata Bali yang indah. Bawahnya itu ada acara, yaitu sebelah barat dari danau ini, yaitu sebuah desa tertua di Pulau Bali, yaitu namanya Desa Nrunyam. Ya, Desa Nrunyam ini sangat unik, yaitu untuk pemakaman orang sudah mati atau meninggal dunia. Nah, kemudian ritual pemakaman langsung ditaruh di situ. Nah, mungkin ada katanya, konon saya sih belum pernah ke sana, tapi saya tanya katanya ada pohon runyam ya, yang besar sekali, sehingga mayat atau jenazah yang sudah meninggal kemudian di situ naik perahu katanya situ, terus ditaruh tinggal menaruh di atas terus ditinggalkan ya. Itu berapa jam atau berapa itu sudah istilahnya katanya itu sudah hanyut atau apa, atau di situ sudah meresap atau nganu ya, apa itu baunya itu enak ya, enak atau wangi lah seperti itu, sehingga itulah keunikan orang Bali, Desa Nrunyam ya, luar biasa. Dan di situ mungkin dari nenek moyang beratus tahun sudah itu banyak yang di situ. Nah, kalau saya pernah melihat itu gone on the spot ya, itu ada tengkorak-tengkorak dari berbagai apa itu tengkorak dari ratusan tahun, di situ ditempelkan di atas lereng seperti lereng seperti itu. Itu luar biasa. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.